Dalam agama Hindu, sistem kasta terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, di luar itu, terdapat kasta yang dikenal sebagai Dalit, yang seringkali dipandang sebagai kasta terendah dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial di negara India. Kasta Dalit, yang seringkali dijauhi dan dianggap tak tersentuh, menghadapi tantangan besar dalam masyarakat. Diskriminasi yang dialami oleh mereka tidak hanya berakar dari tradisi, tetapi juga memicu banyak kejadian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, apa sebenarnya yang menjadikan kasta Dalit terpinggirkan, dan mengapa stigma ini terus ada dalam masyarakat India? Mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini. Kasta Dalit, yang dahulu dikenal sebagai kaum paria, merupakan kelompok yang paling rendah dalam sistem kasta di India. Mereka adalah keturunan buruh tani yang sering dipandang sebelah mata, sehingga mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Kasta ini juga identik dengan kemiskinan yang mendalam. Sistem kasta dalam agama Hindu secara resmi terdiri dari 4 golongan, dan Dalit sering disebut sebagai out of caste, atau di luar kasta, yang menjadikannya tidak diakui oleh 4 kasta utama tersebut. Anggota kasta Dalit dianggap tak tersentuh karena mereka tidak memiliki varna, konsep dalam Hindu yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh Dewa Purusa. Karena kedudukan mereka di luar sistem varna, anggota kasta Dalit dilarang melakukan berbagai pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dianggap paling rendah. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai kaum tidak berkasta. Dalam kehidupan sosial di India, kasta Dalit menghadapi diskriminasi yang mendalam, yang menempatkan mereka dalam kondisi keterpurukan dan kesengsaraan. Berdasarkan buku Dalit, kasta yang haram disentuh dalam stratifikasi masyarakat India karya, Rusdiana, pekerjaan yang biasa dijalani oleh kaum Dalit seringkali sangat rendah dan terpinggirkan, seperti mengemis, membersihkan saluran air, bekerja di tempat batu bara, atau menjadi pemulung kotoran manusia. Banyak dari mereka hidup di bawah kolong jembatan atau trotoar, terperangkap dalam kemiskinan yang menambah tekanan hidup yang sangat besar. Selain itu, diskriminasi yang terus-menerus dialami sering berujung pada kekerasan, mulai dari inciman hingga seringan fisik yang tak beralasan. Tragisnya, banyak korban kekerasan ini adalah wanita Dalit, yang seringkali menghadapi pemerkosaan. Di India, ada sebuah kepercayaan yang mendalam terkait dengan sistem kasta. Jika seseorang dari kasta lebih tinggi secara sengaja atau tidak sengaja menyentuh individu dari kasta Dalit, mereka akan dianggap tercemar. Dalam buku Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, karya James M. Henslin, dijelaskan bahwa bahkan bayangan seseorang dari kasta Dalit pun bisa mencemari orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertemuan dengan anggota kasta Dalit di pagi atau sore hari menjadi sangat berisiko, karena bayangan mereka yang panjang dapat dianggap sebagai ancaman bagi kesucian kasta atas. Apabila seseorang dari kasta tinggi bersentuhan atau terkena bayangan kasta Dalit, mereka diwajibkan menjalani ritual pembersihan ablution untuk mengembalikan status kesucian mereka. Ritual ini mencerminkan keyakinan bahwa mereka perlu menyingkirkan kotoran yang dianggap berasal dari kasta Dalit. Kasta Dalit telah menghadapi diskriminasi dan kekerasan selama berabad-abad. Meskipun pada tahun 1949 pemerintah India secara resmi menghapus sistem kasta, kenyataannya, perlakuan tidak adil terhadap Dalit masih berlangsung hingga kini. Menurut data PBB, setiap tahun sekitar 1.000 kasus pembundiran terjadi di India yang berkaitan dengan masalah kasta. Untuk mengatasi isu ini, pada tahun 2011, Mahkamah Agung India memberlakukan hukuman pindah alam bagi pelaku pembundiran berdasarkan perbedaan kasta. Namun, sayangnya, peraturan ini seringkali hanya menjadi wacana. Kekerasan dan diskriminasi terus menerpa komunitas Dalit, bahkan anak-anak pun tidak luput dari perlakuan tidak adil. Bina Palikel, seorang aktivis Dalit, menjelaskan, sejak kecil, mereka tidak diizinkan duduk di depan kelas, makan bersama, atau bermain dengan anak-anak dari kasta lain. Data dari Biro Catatan Kejahitan Nasional India menunjukkan, bahwa sekitar 45.935 kejadian kekerasan terjadi setiap tahun terhadap kasta Dalit, belum termasuk kejahitan lainnya. Tragisnya, sekitar 10 perempuan dari kasta Dalit mengalami pemerkosaan setiap harinya. Dilaporkan, bahwa seorang wanita Dalit berusia 19 tahun, diduga diperkusi secara rame-rame dan disiram oleh sekelompok pria kasta atas di negara bagian Uttar Pradesh.
Berita itu kembali menyoroti pemerkusian yang merajalela yang dihadapi oleh 80 juta wanita Dalit di India, yang seperti rekan-rekan pria mereka merana di dasar hierarki kasta India yang keras dan tidak kenal ampun. Para perempuan ini, yang mencakup sekitar 16% dari populasi perempuan India, menghadapi beban rangkap 3, berupa bias gender, diskriminasi kasta, dan kekurangan ekonomi. Perempuan Dalit termasuk dalam kelompok yang paling tertindas di dunia, kata Dr. Suraj Yengde, penulis Caste Matters. Mereka adalah korban dari budaya, struktur, dan institusi penindisan, baik secara eksternal maupun internal. Hal ini terwujud dalam kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Dalit. Akibat dari pemerkusian dan pembundiran seorang wanita di Hathras, Uttar Pradesh, yang diduga dilakukan oleh pria kasta atas, terjadi seperti yang biasa terjadi ketika seorang wanita Dalit diserang. Polisi lambat dalam mendaftarkan pengaduan, investigasi terlambat, pejabat meragukan adanya pemerkusian, ada insinuasi bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan kasta, dan pihak berwenang tampaknya terlibat dalam memihak pelaku kekerasan dari kasta atas. Bahkan beberapa media, dari ruang redaksi yang didominasi oleh jurnalis kasta atas, mempertanyakan mengapa kekerasan unclup-unclup harus dikaitkan dengan kasta. Dengan kata lain, negara dan sebagian masyarakat di India bersekongkol untuk mengecilkan atau menghapus hubungan antara kekerasan unclup-unclup dan hierarki kasta. Setelah dugaan pemerkusian di Hathras, pemerintah Uttar Pradesh, yang diperintah oleh politisi kasta atas yang tergabung dalam partai berkuasa BJP, dengan tergesa-gesa mengkremasi korban di tengah malam dan sempat melarang media dan politisi oposisi untuk mengunjungi desa dan keluarga korban, yang memicu kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah menyewa agen hubungan masyarakat swasta untuk menyebarkan narasinya bahwa ini bukanlah insiden pemerkusian. Perempuan Dalit di seluruh wilayah pedesaan India telah menjadi korban kekerasan unclup-unclup selama yang dapat diingat oleh siapapun. Di wilayah-wilayah ini, sebagian besar tanah, sumber daya, dan kekuasaan sosial masih berada di tangan kasta atas dan menengah. Meskipun ada Undang-Undang tahun 1989 untuk mencegah kekejiman terhadap masyarakat, kekerasan terhadap perempuan Dalit tidak kunjung mereda. Mereka terus dibuntuti, dianiayai, diperkusi, dan dibundir dengan bebasnya. 10 perempuan Dalit diperkusi setiap hari di India, menurut data resmi. Negara bagian Uttar Pradesh di utara memiliki jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan tertinggi serta jumlah kejadian kekerasan unclup-unclup terhadap anak perempuan tertinggi. 3 negara bagian, Uttar Pradesh, Bihar dan Rajasthan, melaporkan lebih dari separuh kekerasan kekejiman terhadap kaum Dalit. Dalam sebuah studi tahun 2006 terhadap 500 wanita Dalit di 4 negara bagian di seluruh India tentang bentuk-bentuk kekerasan yang mereka hadapi, 54% telah diserang secara fisik, 46% telah diperkusi, 43% telah menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, dan 62% telah dilecehkan secara verbal. Dan perempuan Dalit menanggung beban kekerasan dari semua kasta, termasuk kasta mereka sendiri. Kelompok Pusat Hak Dalit meneliti 100 insiden kekerasan unclup-unclup terhadap perempuan dan anak perempuan Dalit di 16 distrik di India antara tahun 2004 dan 2013. Ditemukan bahwa 46% korban berusia di bawah 18 tahun dan 85% berusia di bawah 30 tahun. Aktor utama kekerasan berasal dari 36 kasta yang berbeda, termasuk Dalit. Salah satu alasan mengapa kaum Dalit, khususnya kaum perempuan, menanggung beban kekerasan adalah karena mereka mulai bersuara. Titik balik dalam sejarah kekerasan terhadap perempuan Dalit di India terjadi pada tahun 2006, ketika 4 anggota keluarga Dalit, seorang perempuan, putrinya yang berusia 17 tahun, dan 2 putranya, dibundir secara brutal oleh laki-laki kasta atas setelah konflik berkepanjangan atas tanah. Insiden di sebuah desa terpencil bernama Khairlanji di negara bagian Maharashtra dimulai dengan kedua perempuan itu mendatangi polisi untuk mengajukan pengaduan atas sengketa tanah dengan kasta atas di desa tersebut. Insiden mengerikan ini menggugah hati nurani kaum Dalit dan menyoroti penderitaan dan diskriminasi sosial mereka, kata sejarawan Uma Chakravarti. Kasta atas terguncang oleh meningkatnya tekanan dari kaum Dalit dan mulai menyerang balik. Dalam kejadian Hathras, laporan menunjukkan keluarga korban memiliki perselisihan selama 2 dekade dengan keluarga kasta atas. Di seluruh negeri, transformasi sosial telah mendorong para gadis Dalit untuk bersekolah dan mendorong para perempuan Dalit serta kelompok feminis untuk menyuarakan pendapat mereka. Tidak seperti sebelumnya,
Kepemimpinan perempuan Dalit yang solid menyuarakan keluhan mereka sendiri dan memimpin perjuangan tanpa campur tangan siapapun, kata Dr. Randes Yengde. Perempuan Dalit melawan, dan reaksi keras itu tampaknya lebih brutal dari sebelumnya. Sebelumnya kekerasan itu tidak terlihat dan tidak dilaporkan, kata Manjula Pradep, seorang aktivis hak-hak Dalit terkemuka. Sekarang kami terlihat, sekarang kami lebih kuat dan lebih tegas. Sebagian besar kekerasan sekarang ini bertujuan untuk mengingatkan kami tentang batasan-batasan kami. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.